Halo cuy. Kali ini gue mau ngelanjutin chapter terbaru dari manhwa yang berjudul Unbeatable Swordmaster Cultivator. Buat yang belum nonton chapter sebelumnya bisa dicek di playlist ya cuy. Oke, sebelum lanjut, dukung terus channel ini dengan cara like, komen, subrek, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian ya cuy. Dan langsung saja kita ke ceritanya. Login. Pada chapter kali ini, kita diperlihatkan Jin Chen dan si wanita berambut pink yang tengah melakukan pembicaraan empat mata. Si wanita mempertanyakan alasan Jin Chen mencarinya. Namun si wanita berpikir karena si Jin Chen sudah berafiliasi dengan Wang Jing dan menduga kalau mereka sedang bertengkar. Jadi si wanita mengira si Jin Chen telah ditipu dan si wanita berniat untuk memberi sedikit pelajaran menggunakan pedangnya. Melihat hal itu, si Jin Chen dengan cepat memberitahu si wanita bahwa si Jin Chen memiliki informasi rahasia. Si Jin Chen akan menawarkan kesepakatan dengan biaya 500.000. Sambil menodongkan mukanya, si Jin Chen berkata bahwa informasi ini akan membantu guildnya untuk mendahului para player lain. Karena merasa aneh, si wanita mempertanyakan kenapa si Jin Chen tidak menjual informasi penting itu ke si Wang Jing, yang sudah jelas sudah membuat kesepakatan dengannya. Sambil menepiskan tangannya, Jin Chen berkata, "Biarkan Wang Jing mendukungku, apakah dia layak? Aku hanya main-main dengannya. Aku hanya seorang yang tak punya uang maupun kekuasaan. Aku tidak punya pilihan lain selain mengganggunya untuk bertahan hidup." Namun dalam hatinya si Jin Chen berkata bahwa musuh dari musuhnya adalah temannya. Jadi dia sengaja memanfaatkan si wanita berambut pink untuk keuntungannya sendiri. Melihat tingkah si Jin Chen, si wanita berambut pink sedikit waspada karena sikap Jin Chen terhadap Wang Jing berubah begitu cepat. Di tengah rasa khawatirnya tersebut, si Jin Chen langsung memperlihatkan nomor rekeningnya dan mempertanyakan apakah si wanita mau atau tidak membeli informasinya tersebut. Si wanita berpikir dalam hatinya, jika apa yang dikatakannya benar, ini akan menjadi peluang yang terlewatkan jika dia tidak membelinya. Karena menurutnya hal ini tidak boleh dilewatkan, si wanita akhirnya memutuskan untuk membelinya dan segera mentransfer uangnya. Keputusan yang bagus, ucap Jin Chen sambil tertawa lepas. Dan Jin Chen sangat senang karena dia bisa menghasilkan jutaan di awal game, meskipun uang tidak akan berguna ketika game menjadi kenyataan di masa depan. Namun menurutnya dia masih membutuhkannya untuk meningkatkan kehidupannya saat ini. Karena uangnya sudah diterima, si Jin Chen pun langsung memberitahu si wanita tersebut untuk berhenti membunuh withdrawer dan cepat pergi ke tempat blacksmith untuk menerima misinya. Namun si wanita malah marah-marah karena menurutnya blacksmith itu tidak mempunyai quest apapun dan menanyakan apakah si Jin Chen sedang menipu dirinya. Karena merasa ditipu, si wanita kembali bersiap mengeluarkan pedangnya dan berniat untuk membunuh si Jin Chen. Namun dengan santainya si Jin Chen berkata bahwa itu karena metode yang dilakukannya salah. Jika saja kau menolong pemilik toko meniup yang di bawah selama 5 menit saat dia menempa, maka kau akan dapat menerima misi tersebut. Sambil mengacungkan jari telunjuknya, si Jin Chen menambahkan, "Jika kau tidak percaya, cobalah salah satu bawahanmu mencobanya. Lakukan secara diam-diam dan jangan biarkan orang lain mengetahuinya, karena kalau tidak, informasi ini akan jadi tidak berguna." Kemudian sambil menunjukkan surat rekomendasi sekte pedang, si Jin Chen berkata bahwa poin utamanya bukan di misinya. Bagian yang penting adalah hadiah dari misi tersebut. Melihat hal itu, si wanita langsung terkejut karena dia mengetahui kalau itu adalah undangan untuk bisa bergabung ke dalam sekte pedang. Jin Chen pun membenarkannya dan berkata jika kau mendapatkan ini, kau akan tahu di mana lokasi sekte pedang dan mendapatkan kesempatan untuk bergabung. Kemudian karena urusannya sudah selesai, si Jin Chen pun pamit untuk pergi. Namun si wanita memberhentikan langkahnya dan menanyakan kepada si Jin Chen kenapa si Jin Chen menjual informasi yang sangat penting kepadanya. Dengan senyuman menggodanya, si Jin Chen berkata bahwa dia tidak tahu. Mungkin karena kau pendiam. Mendengar jawabannya si Jin Chen, wanita itu terdiam dan tersipuh malu. Namun tiba-tiba si wanita itu dikagetkan dengan kedatangan para bawahannya yang sedang berlari ketakutan dari kejaran babi hutan raksasa. Sontak membuat wanita berambut pink jadi bertanya-tanya. Dan para bawahannya terus berteriak meminta tolong karena sepertinya mereka sudah membuat bos dari babi hutan marah. Mereka semua pun jadi panik dan si wanita berambut pink dengan lantang menyuruh mereka untuk segera mundur. Karena sekarang mereka tidak membawa banyak orang untuk bisa mengalahkan bos monster tersebut. Namun di tengah kepanikan mereka, tiba-tiba si Jin Chen datang dan dengan santainya berkata, "Keberuntunganmu cukup bagus sampai bertemu dengan bos terbesar di desa pemula. Dan karena kalian semua akan mengabaikan bos ini, izinkan aku untuk menanganinya."
Mendengar perkataannya, si wanita berambut ungu bertanya-tanya apakah si Jin Chen akan melawan bos itu hanya seorang diri. Kemudian Jin Chen meminta kepada para wanita itu untuk meminjamkan pedangnya karena dia tidak sedang membawa senjata. Tanpa ragu, si wanita berambut pink dengan cepat melemparkan pedangnya sambil berkata, "Kau tidak akan mati jika kau tidak mencari kematianmu sendiri." Dan dengan rasa penuh percaya diri, si Jin Chen mulai mengeluarkan pedang pemberian si wanita berambut pink. Melihat apa yang dilakukan si Jin Chen, para bawahan wanita berambut pink yang sekarang diketahui namanya adalah Wang Ling, mereka malah menggoda Wang Ling dengan berkata, apakah si Jin Chen cuma hanya ingin menarik perhatian nona Wang Ling. Sontak perkataan mereka membuat muka si Wang Ling jadi memerah. Dan dengan lantang memarahi mereka dengan berkata, "Anak nakal, kalian ingin dihajar ya?" Namun bukannya takut karena melihat muka Wang Ling yang semakin memerah, bawahannya hanya tertawa lepas. Kemudian terlihatlah Jin Chen yang sedang memulai pertarungannya dengan bos babi hutan. Sambil mencoba menebaskan pedangnya, si Jin Chen berpikir kalau dia tahu tentang ini, dia akan menjual busurnya nanti dan memakainya untuk menangani babi hutan tersebut dengan mudah. Dan habem, si Jin Chen mulai melancarkan serangan pertamanya. Namun nampaknya tidak menghasilkan damage sedikit pun terhadap bos babi hutan tersebut. Dan dengan cepat, si bos babi hutan melakukan serangan balik ke arah Jin Chen. Dengan cara menubruk Jin Chen membuatnya terpental ke udara. Sambil terus terhempas, si Jin Chen merasa panik karena HP-nya tidak berkurang padahal dia sudah menyerang kelemahannya. Dan dia berpikir tidak ada gunanya jika melawannya secara langsung. Kemudian Jin Chen mendarat di belakang bos babi tersebut. Dan kemudian si Jin Chen berkata, jika dengan serangan langsung tidak mempan, maka dia berencana untuk melawannya dengan otaknya. Dan dengan cepat Jin Chen melakukan langkah kaki 1000, yaitu kabur. Melihat tingkah yang dilakukan si Jin Chen membuat para bawahan si Wang Ling mentertawakannya. Dan si Wang Ling dengan wajahnya yang masih memerah berkata, "Siapa suruh memaksakan diri? Tidak masalah jika dia mati beberapa kali dan belajar dari itu, agar dia tidak gegabah lagi di kemudian hari." Kemudian terlihatlah Jin Chen yang terus berlari dari kejaran bos babi hutan ke arah tebing batu. Namun dengan santainya si Jin Chen melakukan manuver cantik dengan melompat ke atas tebing dan berbalik arah ke belakang sambil berkata, "Matilah babi jelek." Dan habem, ternyata rencananya berhasil. Bos babi tersebut dengan keras menubruk tebing batu tersebut, membuat tanduk dari bos babi itu patah dan HP-nya berkurang 50. Tak sampai di situ, saking kerasnya membuat bebatuan runtuh dan menimpa bos babi hutan tersebut, membuat HP-nya berkurang terus-menerus. Sontak membuat Wang Ling dan bawahannya terkaget-kaget melihat kejadian tersebut, karena menurut mereka apakah bisa melakukan cara seperti itu. Kemudian terlihatlah bos babi tersebut terlihat sedikit oleng karena banyaknya HP yang berkurang akibat benturan barusan. Dan Jin Chen langsung memasang wajah membunuhnya melihat kondisi bos babi hutan itu yang melemah sambil berkata bahwa ini adalah waktunya. Dengan cepat Jin Chen berlari ke arah bos babi hutan yang melemah tersebut untuk tidak menyia-nyiakan kesempatannya. Dan set Jin Chen menebaskan pedangnya mengakibatkan critical strike yang terus menguras HP dari bos babi hutan tersebut. Namun saat HP-nya kritis, bos babi hitam tersebut masuk ke dalam mode mengamuk. Jin Chen yang melihatnya pun kembali dibuat merinding sampai mengeluarkan keringat dingin. Dan habem, bos babi hutan mulai menyerang Jin Chen lagi, namun Jin Chen berhasil menghindarinya. Dan terlihatlah babi hitam itu terus mengejar Jin Chen yang terus menghindar, membuat bos babi hitam itu kembali menabrak tebing batu karena tipuan yang dilakukan Jin Chen, membuat tanduk yang satunya lagi patah dan HP-nya kembali berkurang. Dan dengan cepat Jin Chen melompat ke atas badan si bos babi hutan yang kembali sudah melemah. Dan dengan mengerahkan seluruh tenaganya, Jin Chen berniat untuk menusuk kepala babi hutan tersebut. "Matilah," ucap Jin Chen yang menusukkan pedangnya dengan sangat keras, membuat HP dari bos babi hutan tersebut habis dan akhirnya mati. Kemudian dengan gagah Jin Chen melompat dari punggung bos babi hutan yang sudah berhasil dia kalahkan. Kemudian Jin Chen dikagetkan dengan kedatangan sebuah kobaran api yang akan mengarah kepadanya. Kemudian api itu mulai menyelimuti tubuh Jin Chen. Jin Chen pun merasa senang karena api itu imbalan dari dia mengalahkan bos babi tersebut dan membuat poin kultivasinya mencapai 70. Tak hanya itu, Jin Chen juga mendapatkan talent baru yaitu Pet Altering, sebuah talent yang bisa melawan hukum surga. Dan semua atributnya telah digandakan. Jin Chen pun kembali dibuat senang karena dia telah mencapai tahap pemurnian Ki, yang artinya dia sudah resmi menjadi seorang kultivator. Dan dia tidak menyangka setelah mengalahkan bos tersebut, kultivasinya meningkat sangat cepat.
Kemudian notifikasi muncul. Karena Jin Chen bisa melawan kehendak surga, Jin Chen mendapatkan kemampuan acak yaitu Seed of Vitality sebanyak 10% dan dapat ditingkatkan sebanyak 3 kali. Sambil mengepalkan tangannya, Jin Chen berkata bahwa kemampuan ini sangat berguna untuk orang yang lemah di awal stage seperti dirinya. Awalnya atributnya digandakan karena talentnya, tapi sekarang vitality-nya juga meningkat 10%. Menurutnya ini setara dengan kultivator lainnya di fase awal dari tahap pemurnian Ki hanya memiliki 1000 HP, sementara dirinya mempunyai 2000 HP. Di tengah kebahagiaannya muncul notifikasi yang memberitahukan karena Jin Chen orang pertama yang mengalahkan bos desa pemula, maka akan disiarkan ke seluruh dunia dan menanyakan apakah Jin Chen menyetujuinya. Sambil tersenyum sombong, Jin Chen berkata, "Tentu saja, aku setuju." Kemudian sistem menyiarkan hasil pencapaian Jin Chen ke semua server, membuat para player yang melihatnya langsung heboh, mempertanyakan bagaimana bisa padahal gamenya baru dirilis, dan dari guild mana Li Jin Chen berasal. Tak hanya para player lain, si Wang Ling yang melihatnya sangat kaget, tidak menyangka bahwa Jin Chen bisa mengalahkan bos babi hutan tersebut. Kemudian terlihatlah Jin Chen yang melihat begitu banyak poin emas di hadapannya. Tak hanya itu, si Jin Chen merasa terkejut karena dropannya sangat banyak. Namun dalam hatinya Jin Chen berkata bahwa pasti ini diakibatkan oleh talent keberuntungannya yang sudah maksimal. Namun tiba-tiba Jin Chen dibuat kebingungan melihat kemunculan sambaran petir yang secara mendadak. Sambil memegang kantong berisi dropannya, si Jin Chen dikejutkan dengan munculnya notifikasi bahwa setelah 30 menit kesengsaraan surga akan turun dan menyuruh Jin Chen untuk segera berhati-hati. Dengan penuh rasa cemas, si Jin Chen berasumsi bahwa ini pasti karena talent barunya yaitu Alter Pet. Selama dia menerobos stage ini akan ada kesengsaraan surgawi dan jika dia gagal mengatasinya maka jiwanya akan menghilang. Mengetahui hal itu, dengan rasa diselimuti kecemasan, Jin Chen bergegas untuk pergi ke sekte pedang secepatnya karena menurutnya mungkin ada seorang ahli yang bisa menolongnya. Namun saat akan pergi, si Wang Ling dengan ceria memberhentikan si Jin Chen untuk menawarkan bagaimana jika mereka berteman dan Jin Chen bisa menjual perlengkapan apapun kepadanya. Sambil terburu-buru, dengan cepat Jin Chen menunjukkan ID playernya. "Tambahkan aku sebagai teman," ucap Jin Chen sambil melanjutkan perjalanannya. Sontak membuat Wang Ling terkejut dengan sikap yang dilakukannya. Kemudian sambil terus berlari, si Jin Chen berkata, "Aku harus melakukan sesuatu, selamat tinggal." Melihat tingkah yang dilakukan si Jin Chen, si Wang Ling merasa bahwa si Jin Chen sangat aneh. Karena menurutnya apa yang begitu mendesak, kenapa dia berlari begitu cepat. Dan berpikir apakah dirinya dan para bawahannya lebih menakutkan dari bos babi hutan. Kemudian terlihat Jin Chen yang terus berlari memasuki sebuah kuil. Dan dengan rasa capek bercampur lega, si Jin Chen berkata bahwa akhirnya dia telah sampai di pintu masuk sekte pedang. Dan sambil berteriak, Jin Chen meminta tolong kepada siapa saja untuk menjadikannya murid dan menghilangkan kesengsaraan dari amukan petir. "Murid Li Jin Chen di sini untuk mencari seorang master," ucap Jin Chen yang terus berlari menaiki tangga. Kemudian saat tiba di aula sekte pedang, orang-orang yang melihat Jin Chen berlari dengan terburu-buru bertanya-tanya, kenapa orang ini lari secepat itu? Apakah dia terburu-buru untuk bereinkarnasi? Kemudian dari atas menara terlihatlah langit menjadi sangat mendung disertai banyaknya sambaran petir. Orang-orang yang melihat kejadian tersebut dibuat kaget dan bertanya-tanya kenapa langitnya jadi berubah. Kemudian di tengah kebingungan mereka muncul seorang wanita yang terbang di atas mereka dan mempertanyakan tentang penyebab keributan ini. Wanita tersebut adalah ketua sekte dari sekte pedang tersebut dan orang-orang yang mengetahuinya langsung memberi hormat atas kedatangannya. Sambil terus memperhatikan situasinya, si ketua sekte berpendapat bahwa ini adalah pertanda kesengsaraan surgawi dan mempertanyakan apakah salah satu murid langsung dari tetua berhasil menerobos. Namun si wanita yang memakai baju pink mempertanyakan siapa seseorang yang menerobos itu dan si kakek tua berkata bahwa dia tidak pernah mendengar hal itu. Kemudian si ketua sekte dan para master lainnya dikagetkan dengan seseorang yang berteriak, "Murid yang baru masuk, Li Jin Chen." Terlihatlah Jin Chen yang berlari sambil memegang surat rekomendasinya dan dengan lantang, "Master besar, tolong selamatkan saya." Kemudian terlihatlah sambaran petir yang berwarna keunguan akan menyambar tubuh Jin Chen yang sedang berusaha untuk terus berlari. Melihat hal itu, si ketua sekte sedikit terkejut dan bertanya-tanya. Dan dengan penuh rasa berharap, si Jin Chen langsung menunjukkan surat rekomendasinya sambil memohon untuk segera menolongnya. Karena dalam hatinya Jin Chen berpikir, dengan kekuatannya saat ini dia tidak akan mampu menahan kesengsaraan surgawi. Melihat surat yang dibawa Jin Chen, dengan cepat ketua sekte langsung mengeluarkan kekuatannya.
Dan terlihatlah sebuah perisai yang berwarna kuning keemasan yang dibuat oleh kekuatan si ketua sekte berhasil melindungi Jin Chen dari kesengsaraan petir surgawi. Kemudian Jin Chen pun merasa sangat lega karena dia bisa selamat dari kesengsaraan tersebut. Sambil melihat ke atas, Jin Chen berkata dalam hatinya bahwa jika dia mati karena kesengsaraan surgawi, dia akan memulai kembali dan kehilangan banyak kesempatan. Kemudian si kakek tua sangat tidak menyangka karena Jin Chen yang berada di tahap pemurnian bisa menarik kesengsaraan surgawi. Dan si wanita berbaju pink berkata jika si Jin Chen menjadi elder di masa depan, maka dia akan membuat masternya mendapatkan banyak rasa hormat. Karena mengetahui Jin Chen bukan anak biasa, para master dari sekte pedang berlarian ke arah Jin Chen untuk memperebutkan Jin Chen menjadi murid salah satu dari mereka. Dimulai dari master wanita yang memakai baju pink mulai merayu Jin Chen untuk menjadi muridnya. Wanita itu menawarkan semua sumber daya miliknya jika Jin Chen mau menjadi muridnya. Namun master lainnya berkata bahwa tetua Kiyue tidak pantas karena Kiyue seorang kultivator wanita. Mendengar hal itu si Kiyue tidak terima dan berkata kepada si kakek tua yang diketahui namanya adalah King Song bahwa kenapa kau berebut denganku padahal kau sudah punya banyak murid. Sontak membuat si King Song langsung terdiam. Melihat pertengkaran mereka, Jin Chen berkata dalam hatinya, seperti yang diharapkan, seorang master di sekte ini betul-betul membantunya untuk menghilangkan kesengsaraan surgawi. Dan bukan hanya itu, dia bahkan menarik rasa suka dari para master yang ingin menjadikannya murid. Menurutnya ini adalah kesempatan emas. Namun, menurutnya dia harus sedikit berakting. Dia tidak boleh terlalu bersemangat dan mempengaruhi kesan The Elder terhadapnya. Kemudian ketua sekte menyuruh para master untuk berhenti bertengkar karena dia sendiri yang akan mengangkat Jin Chen menjadi muridnya. Mendengar hal itu membuat si Kiyue bertanya-tanya dan berkata dalam hatinya, bukankah ketua sekte tidak menerima murid? Tapi kenapa hari ini dia membuat pengecualian? Kemudian ketua sekte menghampiri Jin Chen dan menanyakan dengan serius apakah Jin Chen bersedia menjadi murid langsungnya dan mengikutinya ke aula dalam untuk berkultivasi. Dan di saat yang sama muncul notifikasi yang memberitahukan bahwa Jin Chen telah menarik perhatian sekte Tianyan. Dan ketua sekte Tianyan yaitu Leng Feiyan ingin menjadikanmu murid, apakah kau akan menerimanya? Karena menurutnya ini adalah kesempatan langka, dengan cepat Jin Chen menunduk dan berkata, murid ini bersedia, murid ini memberi salam kepada master. Dan si ketua sekte berkata, mulai hari ini dan seterusnya, aku Leng Feiyan akan menjadikanmu sebagai muridku sendiri, dan menyuruh Jin Chen untuk mengikutinya. Kemudian Leng Feiyan menjelaskan bahwa istana pedang adalah area ini dari sekte Tianyan. Itu tempat tenang dan bebas dari gangguan eksternal. Kau akan berkultivasi di sini. Dan Leng Feiyan akan menyuruh muridnya untuk memberi Jin Chen paket pendatang baru sekte. Dan dengan hormat Jin Chen mengiyakannya. Kemudian sambil pergi Leng Feiyan berkata, datang temui aku saat fajar di aula utama besok. Sambil memberi hormat Jin Chen mengiyakannya. Kemudian sambil melihat kepergiannya Leng Feiyan, Jin Chen berpikir bahwa si Leng Feiyan ini sangat dingin dan susah untuk didekati. Jadi Jin Chen berpikir bahwa dia harus merendahkan dirinya dan melatih dirinya sendiri secara diam-diam dan perlahan.